Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama aku, Enda. Hari ini aku mau buat video yang akan membahas tentang 4 cara agar dekat dengan anak didik kita atau anak les. Sebetulnya cara ini tuh umum gitu ya. Cuman aku ingin berbagi aja dari pengalaman aku. Nggak ada rahasia sebenarnya gimana caranya supaya kita itu bisa deket, kenal, lengket banget sama anak didik kita atau anak yang kita lesin. Yang pertama harus kita sadari itu adalah hargai prosesnya. Untuk bisa kenal sama orang itu butuh proses yang lama, gak bisa singkat gitu ya. Kayak kamu sama teman kamu pas awal kali ketemu itu kan pasti canggung, gugup, saling menutup diri gitu kan. Jadi untuk bisa kenal dekat dengan anak didik juga kayak gitu. Kita harus menghargai prosesnya. Awal-awal mungkin akan gugup, awal-awal mungkin akan canggung, awal-awal mungkin kayak nggak ada topik yang bisa dibicarain berdua gitu kan. Nah, masuk yang kedua. Yang kedua itu kita harus cari tahu apa yang dia sukai. Misalnya, kalau misalnya dalam percakapan tuh tanya, kamu suka belajar apa? Kamu suka pelajaran apa kalau di sekolah? Terus kamu suka tontonan apa atau kamu suka nonton apa, kalau kegiatan atau hobi kamu di rumah yang paling kamu suka itu apa. Nah, kalau misalnya kita udah tahu kesukaan anak didik atau anak yang kita lesin, udah otomatis dia itu akan lebih terbuka kepada kita karena dia membicarakan suatu hal yang dia sukai. Nah, dari situ kan kita jadi punya informasi tuh, oh ternyata anak ini tuh kayak gini, sukanya ini, oh anak ini tuh ternyata gak sukanya tuh kalau misalnya kayak begini. Nah, kalau misalnya obrolan itu udah terjalin gitu kan, udah mengalir. Yang ketiga, berarti kita harus responsif, jangan pasif gitu ya. Kalau misalnya anak didik bercerita, oh gitu, emang itu tuh apa sih gitu, emang kenapa kamu suka sama itu gitu. Jadi kita kayak mendalami, istilahnya kita tuh kayak jadi orang yang kepo, atau memang kalau betulan nggak tahu ya kita tanya aja gitu. Kalau misalnya dia seneng terhadap yang dia suka itu, dia pasti akan lebih banyak bercerita. Dan yang terakhir, yang keempat, kita harus menjadi pendengar yang baik. Kalau misalnya kita nggak jadi pendengar yang baik gitu ya, dia cerita, kita ngekat, dia cerita, kita motong, dia cerita, kita kasih jeda, itu tuh nggak akan bikin obrolan tuh akan nyaman gitu loh. Itu tuh malah akan bikin suasana jadi awkward, suasana jadi ngebosenin, dan bikin bete juga ke anaknya. Jadi kalau misalnya ada anak didik kita yang pengen cerita gitu ya, hari ini aku tuh kayak gini, hari ini aku nangis karena ini, hari ini aku seneng banget karena ini, hari ini tahu nggak sih ada yang ulang tahun, bla 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 bla. Ya udah, dengerin aja. Toh nggak ada salahnya dengan kita itu menjadi guru yang baik sekaligus menjadi pendengar yang baik juga gitu. Karena pendengar yang baik itu sangat dibutuhkan oleh semua orang, nggak cuma anak didik aja, bahkan kita juga kan kayak gitu ya. Kalau misalnya kita lagi pengen cerita, kita pengen didengerin gitu loh, jangan diabaikan atau lagi dipotong gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen deket sama anak didik atau sama anak yang dilesin, lewati dulu 4 tahap itu. Setelah itu baru yakin deh kalian pasti dekat sama mereka. Intinya adalah kalau kita bersikap baik, maka anak didik kita juga akan bersikap baik kepada kita. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.